Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang responsi praktikum yang pertama. Data-data praktikum atau mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini namanya praktikum fisika, kemudian kode mata kuliahnya adalah IUF 103 1 SKS untuk jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri. Pelaksanaannya adalah pada setiap semester gasal. Nah, dosen pengampu mata kuliah ini itu ada tim teaching Laboratorium Fisika FTI yang terdiri dari 3 orang dosen, yaitu yang pertama adalah Bambang Kholis, kemudian yang kedua adalah Harumi Yuniarti, kemudian yang ketiga adalah Muhammad Najih. Nah, asisten laboratorium itu membantu pelaksanaan praktikum selama praktikum berlangsung, yaitu mahasiswa pada semester 4 ke atas atau yang telah mendapatkan 80 SKS atau lebih. Nah, berasal dari berbagai fakultas, yaitu dari FTI, itu bisa dari jurusan teknik mesin, teknik elektro atau teknik industri. Kemudian ada yang berasal dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi atau FTKE, yaitu untuk jurusan teknik perminyakan, teknik geologi, dan teknik pertambangan. Nah, tugasnya apa asisten ini adalah membantu pelaksanaan praktikum. Kemudian yang kedua adalah koreksi laporan mahasiswa atau praktikan itu dilakukan oleh asisten ini untuk menilai laporannya. Nah, kemudian ada seorang teknisi atau laboran yaitu Saudara Beni Wahyuni MSI. Tugasnya antara lain adalah menyiapkan peralatan praktikum, kemudian menangani kerusakan peralatan praktikum kalau ada trouble atau kerusakan pada alat-alat yang digunakan dalam praktikum. Kemudian ada satu tenaga administrasi yaitu Bapak Hedi Sulistyo yang tugasnya antara lain adalah tentang surat menyurat administrasi laboratorium yang terkait dengan lab fisika dengan fakultas atau ke fakultas lain. Kemudian merekap data-data nilai praktikum yang telah diserahkan oleh asisten ketika melakukan bimbingan pelaksanaan praktikum. Struktur organisasi Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri ini seperti pada caption gambar berikut ini. Kepala laboratoriumnya adalah Saudara Dr. Anus Bambang Khoris MSc. Kemudian koordinator praktikum itu yang bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktikum itu Saudara Insinyur Harumi Yuniarti MSc IPM. Kemudian dibantu oleh kepala praktikum yaitu Saudara Dr. Andes Muhammad Najih MSc. Nah, kemudian di bawah ada seorang teknisi atau laboran yaitu Saudara Beni Wahyuni MSc. Kemudian ada tenaga administrasi yaitu Pak Hedi Sulistyo. Nah, kemudian supaya pelaksanaan praktikum ini bisa lancar tentu saja harus dibantu dengan asisten-asisten laboratorium yang nanti membantu pelaksanaan praktikum untuk berbagai jurusan yang melakukan praktikum di laboratorium fisika. Nah, setiap mata kuliah itu harus ada capaian pembelajarannya dan untuk mata kuliah praktikum fisika ini, capaian pembelajaran lulusannya adalah sebagai berikut. Ini sesuai dengan kebutuhan prodi. Untuk jurusan teknik industri, capaian pembelajarannya adalah CP1 untuk praktikum fisika ini, yaitu bahwa mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Nah, sedangkan capaian pembelajaran yang kedua adalah dari CKO 4, yaitu mahasiswa mampu melakukan kerjasama secara efektif dan dalam sebuah kelompok kerja, baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin dan lintas budaya. Nah, karena praktikum itu terkait dengan K ini kerjasama, sedangkan P ini adalah pengetahuan. Nah, itu adalah capaian pembelajaran untuk tingkat prodi.
sedangkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini atau mata kuliah praktikum fisika ini yang disingkat dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah untuk praktikum fisika ini. Capaian pembelajaran yang pertama atau CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk penggunaan alat-alat praktikum, menggunakan dan menentukan nilai ketidakpastian pengukuran, dan menjabarkan perambatan ketidakpastian pengukuran. Ini terkait dengan CP1 untuk tingkat prodi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam, serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang mekanika, meliputi kekentalan zat cair, tetapan gaya pegas, vibrasi rotasional, dan hukum kekekalan energi. Ini terkait dengan CP1 dan CKU 4. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang listrik dan magnet, meliputi karakteristik lampu pijar dan medan magnet oleh kawat loop berarus, terkait dengan CP1 dan CKU 4 untuk capaian pembelajaran tingkat prodi. Capaian pembelajaran yang keempat untuk mata kuliah praktikum fisika ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang optika dan termofisika, meliputi jarak fokus lensa positif, jarak fokus lensa negatif, dan tara kalor mekanik, yaitu terkait dengan CP1 dan CKU 4 untuk capaian pembelajaran tingkat prodi. Sedangkan yang kelima yang terakhir adalah bahwa mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang gelombang dan bunyi, meliputi cepat rambat suara di udara dan resonansi suara, terkait dengan CP1 dan CKU 4 untuk capaian pembelajaran tingkat prodi. Nah, demikian capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah praktikum fisika. Pelaksanaan praktikum itu bisa dilihat pada tabel berikut ini, bahwa praktikum fisika itu memerlukan 14 minggu kegiatan praktikum. Minggu yang pertama itu adalah responsi yang ke-1 dengan materinya adalah pembahasan mata kuliah dan tata tertib praktikum fisika. Kemudian pada minggu yang kedua materinya adalah responsi yang kedua, itu materinya adalah teori pemakaian alat-alat praktikum. Sedangkan minggu yang ketiga adalah responsi ketiga dengan materi teori ketidakpastian dan pengolahan data-data praktikum. Nah, jadi responsi 1, 2, 3 ini itu menjadi dasar pemahaman untuk bisa melakukan praktikum dan menyusun laporannya nanti. Nah, kemudian pada minggu yang keempat itu dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS dengan bahan ujian apa? Yaitu materi responsi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, itu bersifat teoritis karena belum melakukan praktikum. Nah, kemudian pada minggu kelima sampai dengan yang ke-12, jadi ada 8 praktikum atau 8 minggu, itu pelaksanaan praktikum di laboratorium, tetapi kalau tidak bisa dilaksanakan di laboratorium, ya berarti dilakukan secara daring, seperti pada semester ini, mengingat sampai saat ini itu masih tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di laboratorium secara langsung. Kemudian pada minggu yang ke-13 itu diberikan kesempatan untuk praktikum susulan, itu bagi mahasiswa yang beberapa percobaannya tertinggal atau tidak lengkap. Nah, ini dilaksanakan di laboratorium kalau praktikumnya reguler, tetapi kondisi sekarang itu dilaksanakan masih secara daring juga. Kemudian pada minggu yang terakhir, yaitu yang ke-14, yaitu ujian akhir semester. Syaratnya apa untuk bisa ikut ujian akhir semester? Yaitu kalau seluruh praktikum ini sudah selesai pembuatan laporannya dan pelaksanaannya. Nah, bahan UAS apa? Yaitu materi praktikum yang sudah dilakukan, mulai percobaan pertama sampai dengan ke
8 atau materi minggu ke-5 dan sampai dengan ke-12 ini. Itu sebagai bahan untuk pelaksanaan UAS, bentuknya juga teoritis tetapi materinya adalah materi hasil praktikum yang sudah dilakukan. Nah, materi praktikumnya apa saja untuk jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri ini, yaitu ada 8 judul percobaan, masing-masing dengan kode seperti pada tabel berikut ini. Jadi ini urutan 1 sampai ke 8, kemudian kolom yang kedua adalah kode praktikumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa M itu adalah kode untuk mekanika, kemudian L itu adalah kode untuk listrik, P itu kode untuk panas atau termofisika, kemudian B adalah kode untuk gelombang bunyi, kemudian OP adalah kode untuk optik. Nah, jadi pada minggu yang pertama percobaannya adalah M5, judul percobaannya adalah kekentalan minyak pelumas mesin. Nah, ini bentuknya praktikum. Tujuan percobaannya adalah untuk menghitung koefisien kekentalan minyak pelumas mesin, kemudian untuk mengetahui jenis minyak mana yang bagus dipakai untuk pelumas mesin ya. Kemudian M7 minggu yang judul praktikum yang kedua yaitu konstanta gaya pegas. Tujuan percobaannya adalah menentukan konstanta gaya pegas itu dalam bentuk praktikum. Kemudian praktikum yang ketiga adalah M11B. Itu judul percobaannya adalah momen inersia dan vibrasi torsional. Nah, ini dalam bentuk demo praktikum. Apa bedanya dengan praktikum? Kalau praktikum itu masing-masing mahasiswa per regu mengambil data praktikum, tapi kalau demo praktikum itu nanti didemokan oleh asisten dan tim dosen. Kemudian mahasiswa ikut terlibat di dalam pengambilan data. Nah, kemudian baru dibuat laporannya. Tetapi kalau praktikum itu mahasiswa mengambil data secara mandiri yang dipandu oleh asisten. Kemudian yang keempat adalah M15, judul percobaan adalah hukum kekekalan energi mekanik. Ini bentuknya juga dalam demo praktikum, seperti tadi yang dijelaskan untuk percobaan M11B. Kemudian L2 untuk yang kelima, karakteristik lampu pijar. Ini bentuknya adalah praktikum di lab. Kemudian yang keenam adalah P7B, judulnya adalah tara kalor mekanik. Ini bentuknya dalam praktikum di laboratorium. Kemudian B1 itu yang ketujuh adalah resonansi suara. Ini bentuknya praktikum di lab. Kemudian OP1 yang ke-8 adalah jarak fokus lensa positif dan lensa negatif. Ini juga dalam bentuk praktikum di lab. Nah, tetapi mengingat kondisi wabah COVID-19 ini, maka bentuk praktikum di laboratorium itu diubah bentuknya dalam bentuk daring, yaitu dalam bentuk video yang harus diikuti oleh para peserta praktikum. Komponen nilai dan nilai akhir untuk praktikum fisika ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%. Ini yang memberikan nilai adalah tim dosen. Kemudian yang kedua adalah nilai praktikum, itu diambil rata-ratanya, ada 8 nomor percobaan. Ini diambil nilai rata-rata praktikumnya itu berapa, bobotnya adalah 60%. Nah, ini dilakukan atau diberikan oleh asisten yang bertugas. Kemudian yang ketiga adalah ujian akhir semester atau UAS, itu bobotnya 20% yang dinilai oleh tim dosen atau tim teaching. Nah, jadi dari nilai praktikum ini itu ada 3 komponen, yang 40% yaitu UTS dengan UAS itu dinilai oleh tim dosen, sedangkan yang 60% itu adalah dari laporan praktikum yang di-upload atau diserahkan oleh asisten dari para peserta praktikum, itu bobotnya 60%. Nah, itu nilainya kewenangan asisten untuk menilai. Nah, untuk menilai ini tentu saja asisten juga punya standar nilai dengan aturan yang telah dibuat oleh laboratorium fisika dengan acuan-acuan tertentu untuk menilai laporan setiap praktikan. Nah, setelah komponen nilai ini kita gabungkan, yaitu 100%. Nah, dari nilai ketiga komponen ini, totalnya itu akan dinilai, kalau nilai itu lebih besar atau sama dengan 80, itu berarti nilainya A.
Kemudian kalau antara 77 sampai 79,9 nilainya adalah A minus. Kalau nilainya antara 74 sampai 76,9 itu B plus. Kemudian antara 68 sampai dengan 73,9 itu adalah B. Kemudian antara 62 sampai 67,9 adalah C plus. Kemudian antara 56 sampai 61,9 adalah C. Kemudian antara 45 sampai dengan 55,9 adalah D, dan kalau lebih kecil atau sama dengan 45, lebih kecil dari 45 itu adalah nilainya E. Nah, ini adalah nilai secara kualitatif. Nah, sedangkan kalau nilai indeks prestasi, maka nilai kualitatif ini dinyatakan dengan nilai angka. A itu setara dengan 4, A minus itu setara dengan 3,75, B plus itu setara dengan 3,5, B itu setara dengan 3,0, C plus itu setara dengan 2,5, C setara dengan 2,0, sedangkan D setara dengan 1 dan E sama dengan 0. Nah, untuk D dan E ini dinyatakan tidak lulus. Jadi minimal nilai yang diperoleh itu adalah C ke atas. Nah, tentu saja kita pengen nilainya yang lebih bagus ya. A lah itu. Ya, targetkan dari awal seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Pelaksanaan praktikum itu pada tabel berikut ini dijelaskan. Untuk respons yang pertama, ini terkait dengan kondisi sekarang yang masih ada wabah COVID-19, jadi tidak mungkin dilaksanakan di laboratorium, maka pelaksanaan praktikumnya dalam bentuk daring. Nah, untuk respons yang pertama, itu bentuknya adalah tutorial melalui Zoom bisa, atau melalui PPDT, atau melalui Google Meet. Juga nanti di-upload di YouTube, supaya praktikan bisa mengakses kembali apa yang telah disampaikan. Kemudian respons yang kedua, bentuknya juga sama, bisa tutorial melalui Zoom, atau PPDT, atau Google Meet, kemudian juga di-upload di YouTube. Kemudian respons yang ketiga juga seperti itu, tutorial melalui Zoom atau PPDT atau Google Meet ya, kemudian di-upload juga ke YouTube. Nah, sedangkan UTS itu pelaksanaannya adalah diakses melalui Google Classroom, kemudian jawabannya juga harus di-upload oleh para peserta itu di media Google Classroom. Kemudian untuk praktikum itu tidak lagi perlu tutorial setiap asisten, tetapi materi praktikum itu sudah disajikan dalam bentuk video PPT, kemudian juga video ini diupload melalui Google Classroom dan melalui YouTube. Nah, sehingga setiap saat bisa diakses kembali jika pengen mengulang untuk lebih memahami lagi tentang praktikum. Nah, kemudian minggu yang ke-13 praktikum susulan ini diperuntukkan bagi mahasiswa atau praktikan yang belum lengkap praktikumnya, atau ada minggu-minggu tertentu yang berhalangan sehingga praktikumnya belum lengkap. Nah, itu masuk di praktikum susulan. Kemudian yang ke-14, setelah semua lengkap, baru boleh ikut ujian akhir semester. Itu juga prosesnya melalui Google Classroom, baik soal maupun upload jawabannya. Demikian tentang respons yang pertama praktikum fisika, tentang tata tertib, kemudian tata cara, serta materi secara umum dari apa yang akan dilakukan nanti dalam praktikum fisika ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.